Geografi transportasi adalah cabang dari geografi ekonomi yang mempelajari tentang pergerakan-pergerakan baik itu manusia, barang, jasa yang terjadi dalam suatu ruang permukaan bumi. Geografi transportasi juga mempelajari tentang moda-moda dan sarana atau prasarana yang digunakan selama transfer dalam ruang tersebut seperti jalan, rel, mobil, kereta, pesawat, kapal laut, dan lainnya. Dan kali ini video kami akan membahas menggunakan transportasi bajai dari satu tempat ke tempat lainnya dalam sudut pandang geografi. Oke, mari kita simak videonya. Bajai adalah kendaraan roda 3 yang banyak digunakan sebagai angkutan umum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sejarah bajai dimulai di India pada tahun 1940-an, ketika perusahaan Bajaj Auto didirikan. Mereka awalnya memproduksi kendaraan berdasarkan desain Vespa. Di Indonesia, bajai mulai populer pada tahun 1970-an dan menjadi simbol transportasi perkotaan, terutama di Jakarta. Dengan desain khasnya yang ramping dan mesin yang efisien, bajai menawarkan alternatif transportasi yang murah dan praktis. Meskipun mengalami berbagai tantangan, seperti persaingan dengan ojek dan kendaraan berbasis aplikasi, bajai tetap menjadi pilihan integral dari budaya transportasi di Indonesia. Seiring waktu, bajai juga mengalami modernisasi dengan pengenalan varian yang lebih ramah lingkungan. Dan selanjutnya, kelompok kami akan menaik transportasi umum bajai dari kampus A ke kampus B UNJ dengan tarif Rp30.000. Dalam konteks keruangan geografi, jalur yang diperbolehkan bagi bajai di Jakarta seringkali digunakan oleh berbagai faktor, termasuk kepadatan lalu lintas, jenis jalan, dan peraturan pemerintah. Beberapa daerah yang umumnya diizinkan untuk dilalui bajai meliputi yang pertama, kawasan pusat kota. Area seperti Jakarta Pusat, termasuk Monas dan Bundaran HI seringkali dilalui bajai karena tingginya permintaan transportasi. Yang kedua, kawasan perumahan. Di daerah pemukiman padat seperti Kemang, Kebayoran Baru, dan Cilandak, bajai biasanya diperbolehkan mengakses untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang padat penduduk. Yang ketiga adalah daerah pariwisata. Tempat-tempat wisata seperti Ancol, Monas, dan lain sebagainya seringkali menjadi rute bajai untuk mengangkut wisatawan. Kemudian yang keempat, jalur khusus. Beberapa jalur yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti jalur angkutan umum seringkali menjadi area yang diizinkan bagi bajai. Namun, ada juga batasan di beberapa daerah tertentu, terutama di jalan raya besar atau saat ada pembatasan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Oleh karena itu, penting bagi pengemudi bajai untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengaturan wilayah operasional bajai di Jakarta mencerminkan interaksi antara kebutuhan transportasi masyarakat, infrastruktur yang ada, dan kebijakan pemerintah dalam mengelola mobilitas perkotaan. Rute bajai di Jakarta. Rute bajai di Jakarta sangatlah fleksibel dan umumnya ditentukan oleh kesepakatan antara penumpang dan pengemudi. Tidak seperti bus atau kereta yang memiliki rute tetap. Bajai bisa mengantar kalian ke hampir semua tempat di dalam kota yang bisa diakses oleh kendaraan roda 3. Ada hal yang perlu kalian ingat nih tentang rute bajai. Yang pertama, tidak ada rute tetap. Kalian bisa minta diantar ke tujuan manapun yang kalian inginkan, asalkan pengemudi bajai tahu atau mau mengantar ke lokasi tersebut. Yang kedua, tergantung kondisi jalan. Rute yang diambil bisa berubah tergantung kondisi lalu lintas, penutupan jalan, atau permintaan penumpang lain. Ketiga, jalan-jalan kecil. Bajai sangat lincah dan bisa melewati jalan-jalan kecil yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih besar seperti mobil atau bus. Ada tips untuk menentukan rute bajai. Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas. Sebelum naik, pastikan kalian sudah tahu dengan pasti lokasi tujuan yang kalian ingin tuju. Kedua, komunikasikan dengan pengemudi. Jelaskan secara detail tempat yang ingin kalian tuju. Jika perlu, tunjukkan lokasi tersebut pada peta atau aplikasi navigasi. Ketiga, siap dengan alternatif rute. Jika pengemudi tidak tahu jalan, kalian bisa memberikan alternatif rute atau menggunakan aplikasi navigasi bersama-sama. Keempat, jangan ragu untuk bertanya. Jika kalian merasa ragu atau tidak yakin dengan rute yang diambil, jangan ragu untuk bertanya kepada pengemudi. Kalau zaman sekarang udah banyak online, ada
ngesot, kadang-kadang juga nombok. Saat ini, angkutan bajai jumlahnya tidak lagi banyak. Namun kini, perkembangan bajai pun bukan hanya ada yang beroda 3, melainkan juga ada yang beroda 4. Dan bajai juga saat ini masih banyak dijumpai di beberapa kota di Jakarta. Namun tidak sebanyak seperti dahulu karena adanya persaingan dari transportasi umum seperti Jaklingko, Transjakarta, MRT, LRT, dan lain sebagainya.